warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa usallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudirul Mahad yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga rekan-rekan sekalian, Ustadz wal Ustadzah yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam kesehatan, baik lahir maupun batin. Juga mudah-mudahan kita ada dalam keistiqomahan dalam beribadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membacakan satu keterangan di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dijelaskan oleh Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di halaman ke-6, menjelaskan tentang perilaku orang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam ananasa fi talabil ilmi ala salasati ahwalin. Kata Imam Ghazali, manusia itu dibagi 3 keadaan dalam ketika menuntut ilmunya. Dan mungkin ini mudah-mudahan bisa di-share kepada anak-anak kita nanti di kelas masing-masing. Bahwa kata Imam Ghazali, manusia itu dalam hal menuntut ilmu itu dibagi ke dalam 3 golongan. Yang pertama, rojulun tolaba al ilma liyatakhidahu zadahu ilal mi'ad walam yaksud bihi ila wajhallahi wa darul akhirah fahada minal faizin. Yang pertama, orang menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu dengan tujuan karena ingin menjadikan ilmunya itu sebagai bekal untuk dirinya ilal mi'adi untuk bekal kehidupannya, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Yang paling penting, orang yang pertama ini tidak bermaksud dalam menuntut ilmunya kecuali betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul ilmunya ini dijadikan untuk bekal kehidupan di darul akhirah, yaitu di akhirat. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang tergolong minal faizin, orang yang selamat. Tentunya di dalam syarahnya an-najina min adabillahi ta'ala, orang yang menuntut ilmunya itu dengan tujuan untuk menjadikan ilmunya sebagai bekal nanti di akhirat dan mencarinya betul-betul karena Allah, maka orang ini akan selamat dari siksa Allah. Nah, di tengahnya, di dalam Muraqil Ubudiyahnya karya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau memberikan syarah terhadap keterangan yang pertama, wa alamatu alamil akhirah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ada 3 ciri ulama akhirat. Yang pertama, wahia adamu tolabi dunya bil ilmi. Yang termasuk ulama akhirat itu karena nanti ada golongan ulama dunia atau ulama su nanti itu. Ada ulama ul akhirat. Jadi orang berilmu tapi berilmunya akhirat, ada yang berilmu tapi hanya di dunia. Kata Syekh Nawawi, ada 3 ciri ulama akhirat. Yang pertama, ada mutolabi dunia bil ilmi. Tidak adanya mencari urusan dunia bil ilmi dengan ilmu. Jadi mencek ulama tengah gadekeun ilmu untuk kepentingan duniawi. Nah, itu ciri yang pertama yang termasuk ulama akhirat.
Yang kedua wa qaunu qasdihi bil istigholi bil ulumi nailu sa'adatil akhirah. Dan tujuan, ciri yang kedua ulama akhirat itu, tujuan dia mencari ilmunya itu bil istighol bil ulum, dia ingin menyibukkan dengan ilmunya itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi ilmu yang dia dapatkan, ilmu dia yang dia cari, ilmu dia yang dia sebarkan itu tidak lain hanya untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Payakunu mu'tanian, dan ilmu ini yang akan menjadi penolong dia nanti di akhirat. Dan yang ketiga wa qaunu i'timadihi fil ulum ala itba'i sahibis syariah. Ciri ulama akhirat yang ketiga itu adalah adanya i'timate tata genana itu, atau bersandarnya ini ulama akhirat terhadap ilmu itu ala itba'i sahibis syariat, karena memang turut mengikuti sahibus syariah, yaitu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi, dalam perbuatannya, dalam ucapannya. Nah, inilah 3 ciri yang termasuk ulamaul akhirah. Lalu sebaliknya Imam Nawawi Al-Bantani juga selanjutnya menjelaskan yaitu wa alamatu, ciri yang berikutnya wa alamatu adami talabi dunya, dan ciri, masih menjelaskan yang tadi, ciri seorang ulama itu tidak mencari urusan dunia dengan ilmunya, ayakuna awalu amilin bil amri wa mustanibun linahi. Dan yang menjadi ciri seorang ulama tidak menjadikan ilmunya untuk urusan dunia, yaitu orang ini menjadi orang pertama yang mengamalkan apa yang dia perintahkan, dan menjadi orang pertama menjauhi apa yang dia larang kepada umat manusia. Nah, inilah salah satu cirinya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari golongan orang yang pertama. Lalu golongan orang yang kedua dari ketiga golongan manusia dalam keadaan menuntut ilmu itu adalah warajulun talabahu liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah wa yanalu bihil al-izza wal jaha wal mala wa huwa alimun bidzalika mustas'irun fi qalbihi rika kata halihi wa khisatu maksudihi fahada minal mukhatirin. Golongan orang yang kedua dalam menuntut ilmu itu, bahwa orang ini menuntut ilmunya itu karena ingin menjadikan ilmunya itu sebagai penolong kehidupannya di dunia. Wa yanalu bihi al-izza, dan dengan ilmunya dia ingin meraih al-izza itu kegagahan atau kemuliaan. Juga meraih wal mala, dan hartanya. Jadi dia semangat menuntut ilmu, semangat pesantren ya karena dia mempunyai tujuan agar menjadi seorang, punten ya, kalau misalkan tujuan utamanya dia pesantren ingin menjadi seorang kiai, ingin punya pesantren yang besar, ingin menjadi seorang dai yang kondang. Kalau tujuan awalnya itu, maka orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang kedua ini. Maka wahwa alimun bidzalika mustasirun fi qalbihi, dalam hatinya orang yang seperti ini akan menggantungkan gitu dirinya terhadap ilmu yang dia dapatkan, tidak kepada Allah tapi bersandar terhadap ilmunya. Itu makanya golongan orang yang kedua ini akan habis-habisan berusaha untuk meraih tujuan yang dia inginkan, yaitu ya ingin keterkenalan, ingin punya wibawa yang besar dengan ilmunya, yang nanti efeknya mungkin ingin punya harta yang banyak, itu yang dihasilkan dari hasil tolabul ilminya gitu. Kira-kira begitu mungkin. Nah, golongan yang seperti ini fahada minal mukhatirin. Golongan orang-orang yang seperti ini adalah golongan orang-orang yang mendekati al-muqarrabina anfusahum ala khatri halakin, mendekati kepada kecelakaan. Itu hampir celaka.
Ya tidak sampai kecelakaan tapi hampir mendekati kecelakaan. Nah itu yang ketiga. Fa'in ajalahu qabla taubat. Kalau orang ini bertobat sebelum ajalnya tiba, ya gitu, maka orang ini akan diampuni. Tapi kalau orang ini tidak bertobat sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, maka khifa alaihi min su'il khotimah, dikhawatirkan orang ini akan mati, akan meninggal dalam keadaan su'il khotimah. Tapi kalau orang ini bertobat sebelum ada sebelum ajalnya tiba, maka orang ini akan diampuni oleh Allah. Lalu satu lagi. Jadi itu yang kedua. Leungit hancana. Mananya? Kalau meja, oh iya. Warajulun yang ketiga, warajulun salisun istahwadha alaihi asyaitonu fatakhoda ilmahu dzari'atan ila takasuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azuzi bi kasratil atba'i yadkhulu bi ilmihi kullu mudkhali rajain ayak dia minadunya wa tarahu wa huwa ma'adalika yudmiru fi nafsi anau ingallah bimakanatin la tusamahu bisimatil ulama. Golongan orang yang ketiga ini golongan orang yang termasuk orang yang menuntut ilmu, tapi termasuk golongan orang yang celaka, minal halikin. Yaitu siapa? Warajulun, yaitu orang yang sudah dikuasai oleh setan keadaannya. Jadi menuntut ilmunya itu tidak dibarengi dengan hidayah Allah, tapi menuntut ilmunya itu didorong oleh setan, gitu, digiring ku setan. Itu fatakhoda ilmahu dzari'atan ila takasuri bil mali. Betul-betul dengan tolabul ilminya ini mempunyai tujuan, ya gitu, ingin menjadikan ilmunya itu ya sebagai wasilah terhadap bertambahnya harta. Jadi murni manehanana mah gitu nya. Jadi ngagadekeun ilmuna teh hayang nambahan harta dengan tujuanna itu. Wa tafakhuru bil jahi. Lalu orang ini juga bertujuan ingin meningkatkan wibawanya, ingin punya kedudukan, ingin punya jabatan, ingin punya kehormatan di tengah-tengah masyarakat. Wa ta'azzuzu bi kasratil atba'i, dan ingin merasa gagah karena banyak jamaah, banyak yang mengikutinya. Itu maka orang yang seperti ini kondisinya tolabul ilminya itu dikendalikan oleh setan. Itu dikendalikan oleh setan, sehingga ku setan teh teras we dibisikan, dibobodo yen ku elmuna manehna bakal beunghar, mun boga ilmu manehna bakal dihormati ku masyarakat. Jadi motivasinya itu ke arah sana gitu, bertambahnya harta gitu kan dengan ilmunya. Nah, maka golongan yang ketiga ini selalu mengharapkan ayak dia minadunya, selalu mengharapkan dengan ilmunya ini akan menjadi cashback urusan dunia gitu. Manehna mere ilmu harus memberikan urusan dunia yang banyak terhadap dirinya. Orang yang seperti ini la tusamuhu bisi matil ulama. Orang yang seperti ini tidak layak untuk dikategorikan sebagai golongan ulama. Tentunya ketiga golongan ini yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini berhubungan mungkin dengan motivasi dalam menuntut ilmu. Ya, makanya mungkin khususnya untuk kita masing-masing, ya kita harus menjadikan motivasi menuntut ilmu, baik itu menyebarkan ilmu, untuk mengarah kepada motivasi golongan orang yang pertama. Tentu dengan kita menyebarkan ilmu, dengan kita menuntut ilmu, kita harus mempunyai motivasi, semangat itu bahwa kita ini sedang menabung bekal untuk kehidupan di akhirat, kira-kira begitu. Ya, karena dengan kita menyebarkan ilmu, dengan kita memberikan atau nasrul ilmi,
kepada anak-anak kita, kita ini mun ngandalkeun atau amal sesorangan mah meureun duka ditarima duka henteu, ta minimal ku ikhlas urang ngawurukan barudak, tah ieu sing jadi bekal, sing jadi cengcelengan keur kahirupan di akhirat. Dan ini pun mungkin harus ditularkan kepada anak-anak kita agar santri kita ini mempunyai motivasi dalam menuntut ilmunya itu bukan karena ingin menjadi apa, bukan karena ingin memiliki apa-apa. Jadi jangan dikaitkan cita-cita mereka itu mau jadi apa itu dengan tolabul ilmi yang sekarang sedang mereka jalankan, ya, yang sedang mereka jalankan. Tapi mari kita doktrin anak-anak kita agar mereka semangat menuntut ilmunya itu karena memang ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, terlebih ingin mempersiapkan kehidupan nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi saya kurang sepakat kalau anak-anak terus didoktrin dengan cita-cita masing-masing mereka. Ya, misalkan, so kalian sing semangat Mas Andren teh pasti marane bakal jadi polisi, bakal jadi naon. Saya sebetulnya kurang sepakat ya gitu. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kalau kita mengacu terhadap seperti ini, ditakutkan anak-anak nanti akan ada motivasi yang berbeda gitu menuntut ilmunya. Tapi yang harus kita doktrin yaitu bagaimana santri-santri itu harus mempunyai motivasi dalam menuntut ilmu itu karena ingin memperbaiki akhlaknya, karena ingin mempersiapkan kehidupannya di akhirat. Adapun kerek jadi naon da eta mah anger balik deui kana garis tangan meureun kana nasib. Jadi polisi, jadi dokter eta balik deui kana nasib lah datos ditentukeun ku Gusti Allah gitu. Ya maka sekali lagi mari kita terutama untuk kita masing-masing mungkin ya yang sebagai yang menyebarkan ilmunya, jangan sampai kita menjadi golongan orang yang kedua, apalagi menjadi golongan orang yang ketiga. Tentu mungkin ini butuh perjuangan yang ekstra mungkin dalam hati kita masing-masing, karena kalau motivasi dan niat itu tidak ada yang tahu, tapi itu berdasarkan penilaian diri masing-masing terhadap hati kita. Cukup mungkin Pak ya, segitu aja. Apalagi itu ya. Setengah jam deui. San murojaah. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan, karena sebetulnya kalau diagendakan kajian itu hanya 30 menit kalau saya bikin jadwal itu. 30 menit berikutnya tahfidz, betul, tapi karena mubalik sebelumnya semangat jadi sampai 1 jam ya nggak apa-apa. Betul ya Pak, kalau di pengumuman kan 30 menit. Itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli-ahli ilmu, yang mudah-mudahan kita dijadikan ulamaul akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukron wallahum wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.